Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan kembali untuk kembali sama-sama belajar di dalam kebenaran Sabda Allah. Ya, kali ini Sarung Pun Sabda akan coba membahas mengenai ketauhidan Allah ya, atau disebut juga keesaan pribadi Allah. Jadi kalau kita melihat tentang ketauhidan ini, kata tauhid sendiri ya sering dihubungkan dengan kata esa atau dibilang juga Allah yang satu gitu ya. Misalnya salah satu dasar di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas saya akan share ya, Al-Ikhlas ayat yang ke satu ya. Saya akan bacakan. Qul huwallahu wahad, atau dibilang juga katakan dia adalah Allah yang satu, satu-satunya ya. Say he is Allah, the one and only ya. Nah, kata ahad di sana diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi the one atau yang satu, sang satu ya. The one. Ini Anda bisa lihat sini. Sehingga bisa dikatakan ini adalah sosok satu-satunya atau sosok yang satu itu gitu ya. Sehingga yang tergambar di dalam benak kita, di dalam otak kita itu bahwa sosok Allah adalah ada satu. Sebagaimana saya ada, ya saya ini hanya ada satu. Ya, Sarung Pun Sabda hanya ada satu. Ya, nah tidak ada duanya gitu ya. Saya yang satu ini tentu saya yang tidak bisa hadir di dua tempat secara bersamaan. Dengan kata lain, karena saya hanya ada satu, maka tidak mungkin saya bisa hadir di banyak tempat ya secara bersamaan. Tentu saja kalau Allah sendiri ya tidak mungkin seperti itu ya. Kita tahu dia adalah Allah yang maha kuasa, sehingga pengertian satu ya, the one ini, ahad ya, the one atau ahad ini ya, itu bukan mengacu kepada jumlahnya yang dapat dibatasi dengan angka satu, tetapi lebih dari itu ya. Bukan mengacu kepada jumlah Allah yang bisa dibatasi dengan angka satu seperti saya yang hanya ada satu-satunya gitu ya. Seperti Anda yang hanya ada satu gitu. Allah di sini berbeda ya. Ahad di sini berarti juga esa. Esa belum tentu artinya adalah satu. Satu seperti angka ya. Kalau saya bilang Allah hanya ada satu, kemudian Anda mengatakan Allah ada satu juga gitu ya, maka Allah sudah bukan ada satu lagi. Kalau Anda mengklaim Allah di sana ada satu, di tempat Anda, saya mengklaim di sini juga Allah ada satu, berarti Allah ada dua gitu ya. Tetapi kita sama-sama yakin bahwa Allah itu memang ada satu gitu ya. Lalu bagaimana menjelaskan bahwa Allah yang satu itu bisa ada di tempat Anda, lalu bisa juga ada di tempat saya gitu ya. Nah, kalau saya menyamakan keesaan Allah itu dengan keesaan yang ada pada diri saya, maka saya harus dapat menjelaskan bagaimana Allah yang hanya ada satu itu bisa sangat dekat dengan saya, sementara dia juga pasti hadir di dekat Anda. Ya, bukankah tadi saya bilang Allah itu hanya ada satu, ya. Tapi bagaimana menjelaskan bahwa Allah itu ada di dalam diri Anda, ada di dekat Anda, dan Allah juga ada di dekat saya, gitu ya.
Kalau kita baca misalkan di dalam Quran surah yang ke-50 ayat 16 ya. Saya akan perlihatkan Quran surah ke-50 ayat ke-16. Ya. Saya bacakan walakat khalaqna al-insana wanalamu ma tuwas wisu bihi nafsuh wa nahnu akabu ilahi ya ilahim min hablil warid ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kalau kita lihat terjemahan Indonesianya ya. Ya, ayat ke-16 ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya. Itu tadi kita lihat di surat 50 ayat 16. It was we who created man and we know that what dark suggestion his soul makes to him, for we are nearer to him than his jugular vein. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kata lebih dekat ya, akrabu, nearer ya. Nearer, akrabu itu berarti bahwa Allah itu adalah pribadi yang paling dekat dengan kita ya. Bahkan melebihi urat leher kita gitu ya, dikatakan seperti itu. Nah, dapat disimpulkan juga berarti dia ada di dalam hati kita, dia dapat mengetahui ya apa yang dibisikkan hati kita ya. What dark suggestion his soul makes ya. We know what dark suggestion ya, dia maha mengetahui ya. Nah, kalau begitu dapat disimpulkan keesaan Allah itu bukan seperti keesaan saya ya, bukan seperti keesaan saya yang terbatas oleh tempat ya. Nah, jadi seperti apa keesaan Allah itu ya? Allah yang Maha Esa, Allah yang dikatakan tadi satu-satunya, hanya satu, tetapi dia bisa mengetahui setiap isi hati manusia. Artinya dia otomatis harus ada di dalam hati saya, harus ada juga di dalam hati Anda, begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau mencari dalam Al-Quran, ya, kata ahad ya, ahad tadi, yang digunakan di dalam Al-Ikhlas tadi, ini kata ahad, itu lebih sering ya atau banyak digunakan untuk menunjuk kepada kata anyone atau dalam bahasa Indonesianya itu artinya seseorang atau sesuatu atau siapapun atau mengatakan juga itu adalah ada ya mengatakan ada. Nah, misalnya saya kasih salah satu surat di dalam surah 9 ya, surah 9 ayat yang ke-6. Nah, di surah 9 ayat yang ke-6 ya. Wa in ahad mina al musyrikin ya. Wa in ahad mina al musyrikin. Di sini ada kata ahad yang digunakan. Nah, ya. Artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, if one amongst the pagans, jika ada salah satu atau jika ada seseorang di antara orang musyrik ya, orang yang tidak percaya gitu ya, itu dikatakan jika ada seseorang ya, atau jika ada salah satu. Kalau ke dalam bahasa Indonesianya ya, dan jika seseorang di antara orang-orang itu, jika seorang di antara orang itu, kata siapapun atau kata seseorang gitu di situ ya, itu tidak menunjukkan kejelasan ada beberapa pribadi yang meminta perlindungan. Karena di sini dikatakan di ayat ke-6, jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu. Nah, itu tidak
menegaskan bahwa hanya ada satu orang yang meminta perlindungan, tetapi itu menegaskan ya bahwa bisa jadi ada satu atau lebih dari satu ya yang meminta perlindungan kepadamu. Ini hanya kalimat seperti kalimat pengandaian saya jika seorang di antara orang musyrikin itu, tapi kalimat ini tidak menuntut hanya ada satu orang ya. Ini hanya pengandaian ya, bukan kalimat menuntut jumlah satu ya, karena yang meminta perlindungan bisa satu orang ataupun lebih ya, itu. Yang jelas tidak bisa kita pastikan berapa orang yang meminta perlindungan ya. Ingat sekali lagi ini menggunakan kata ahad ya. Ayat ke-6 ini menggunakan kata ahad, diterjemahkan one amongst, satu di antara atau salah satu ya, tidak menunjukkan jumlah satu yang pasti gitu ya. Artinya bisa satu, bisa juga lebih dari satu ya. Nah, di dalam bahasa Inggris seperti ini ya, kata anyone ya, dalam terjemahannya anyone itu disebut sebagai indefinite pronoun ya. Artinya yang menjelaskan kata ganti orang, tetapi dijelaskan dengan tidak jelas ya, atau belum jelas berapa jumlahnya. Itu indefinite pronoun ya. Anyone ya, seperti anyone, somebody gitu ya. Artinya tidak dengan jelas itu menunjukkan ada berapa orang gitu ya. Nah, itulah yang dipakai tadi dengan makna kata ahad ya. Oke, saya akan tunjukkan lagi satu surah lagi, yaitu di dalam surah ayat 89 ya. 89 ayatnya yang ke-25. Nah, saya bacakan ya. Wa yaumais illa uyaizaibu azabihu wahad. Nah, ini ada lagi kata ahad ya. Apa arti ahad di sini? Kita baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. For that day his chastisement will be such as none else can inflict, none else. Jadi kata ahad di sini berkata tidak ada satupun ya, satupun, seorang pun, siapapun ya. Kata negatif di sini ya. Artinya tidak ada satupun, non. Kata non ini di sini ya, itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita lihat ya. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, tiada seorang pun. Ahad itu di ahad diterjemahkan menjadi seorang pun ya. Padahal kalau bahasa Inggrisnya tadi kita lihat di situ dikatakan non, tidak ada. Nah, artinya ya, kalau kita menggunakan bahasa Inggris sebagai penafsiran kita, yang memang perbendaharaannya itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia gitu ya. Artinya di sana itu oknumnya belum jelas, itu bisa manusia, bisa juga hewan, ya, atau apa namanya makhluk-makhluk lain gitu ya, ataupun benda mati sekalipun ya, itu bisa ditaruh di sana karena di sana dikatakan non, bukan siapapun ya. Tidak ada artinya non itu ya. Ayat ke-25 tadi ya. Nah, non ini ahad. Nah, maka kita bisa mengetahui bahwa kata ahad di sini ya, jumlahnya pun menjadi tidak pasti, belum pasti. Bahwa bisa saja yang tidak bisa mengazab layaknya Allah itu jumlahnya itu satu atau lebih. Ya, ini konteksnya adalah bahwa pada hari itu tidak akan ada yang bisa mengazab seperti azabnya Allah. Ya, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Ya, jadi ini tentang hari penyiksaan. Ya, jadi kita sudah jelas ya bahwa ahad itu bisa berarti juga non atau tidak ada atau ada ya, ahad non. Sekarang saya akan berikan contoh yang lebih sederhana ya, misalnya contohnya dalam sebuah kelas ya, seorang guru berkata kepada para muridnya,
dalam bahasa Inggris ya. Misalkan this ice cream belong to anyone who can answer this question. This ice cream belong to anyone who can answer this question. Jadi artinya misalkan seorang guru itu berkata kepada muridnya bahwa es krim ini ya, es krim yang saya punya ini akan diberikan untuk siapapun yang dapat menjawab pertanyaan ini. Nah, tentu kata siapapun di sana ditujukan ya kepada salah satu siswa yang dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru gitu ya. Tetapi pada kenyataannya apakah sudah pasti hanya ada satu siswa yang dapat menjawab pertanyaan itu? Nah, belum tentu kan. Nah, dan apakah si guru itu sudah tahu bahwa pasti hanya ada satu yang dapat menjawab pertanyaannya juga belum tentu. Ya, tidak dapat dipastikan. Ya. Nah, atau misalkan saya kasih contoh lain ya, seseorang yang sedang masuk ke rumah kosong gitu ya, berseru, anyone here gitu ya, atau anybody here. Artinya apakah ada seseorang di sini? Apakah itu berarti si orang yang ada di dalam rumah kosong itu menuntut bahwa atau mencari bahwa satu orang di dalam rumah itu? Tentu saja anyone here berarti apakah ada kehidupan di situ? Apakah ada tanda-tanda manusia yang hidup di situ? Tidak diberitahukan jumlahnya apakah harus satu, harus dua, tetapi kata anyone here, adakah seorang di sini itu bukan berarti menunjukkan bahwa harus ada satu yang tinggal di situ. Ya, orang yang sedang mencari itu adalah orang yang sedang bertanya apakah ada kehidupan di dalam rumah itu. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan anyone atau ahad itu menunjukkan kata ada ya, bukan selalu menunjukkan bahwa ahad itu adalah angka satu atau bilangan satu. Jadi kita sudah mempunyai dua kesimpulan, yaitu kata ahad itu artinya jumlah yang tidak dapat dipastikan dan juga keterangan ada dari sesuatu ya atau seseorang. Kalau begitu apa yang tercantum di dalam Al-Ikhlas ya, ayat yang pertama ya, Qul huwallahu ahad ya, atau diterjemahkan dia adalah Allah, the one di sini, satu ini ya. Dialah Allah yang Maha Esa itu gitu ya. Bukankah sudah jelas the one itu artinya pribadi satu-satunya yang Maha Esa gitu ya. Nah, dan ini berbeda dengan kata anyone tadi yang berarti siapapun atau seorang pun atau ada gitu ya. Berbeda. Nah, tetapi kita harus jangan secepat itu kita ambil kesimpulan ya, sobat sarung pun, tetapi kita harus pastikan ya bahwa kata ahad ini juga pernah digunakan untuk menunjukkan kata one sebagai jumlah seperti yang ada di sini, one ya. Namun lagi-lagi itu tidak dapat memastikan jumlahnya benar-benar hanya ada satu. Misalkan saya kasih contoh di dalam surah 4 ayat 43. Ya, surat 4 ayat 43, An-Nisa ya. Ayat 43. Ya. Wai kuntum mardau awan safarin auja ahadum minkum. Jadi di sini dikatakan au ja ahadun minkum. Ya, yang dalam bahasa Inggris ya dikatakan if you are ill or on journey or one of you commit from office of nature, one of you, dikatakan sini ahadun, ahadum ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu harusnya ya akan berbunyi seperti, nah, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, nah di sini tidak disertakan kata dan atau jika seorang dari kamu kembali dari tempat buang air. Ya, jadi seorang itu menunjukkan kata ahad. Ya. Jadi rupanya ahad tadi ya ahad tadi tidak berarti satu secara pasti ya. Tidak berarti satu secara pasti. Ya.
one of you commit from office. Satu di antara kalian, ya, itu tidak menunjukkan kata satu secara benar-benar pasti. Ya, ini lagi-lagi adalah kalimat pengandaian. Karena bisa saja ada lebih dari satu orang yang datang dari atau baru datang dari kamar mandi, ya, tadi dikatakan situ. Ya. Satu dari antara sekian orang tidak menuntut jumlah, namun menuntut ada atau tidaknya orang itu. Jadi kalimat ini bukan menunjukkan bahwa sedang menuntut harus satu orang gitu ya, yang keluar dari kamar mandi, yang datang dari kamar mandi gitu ya. Tetapi menuntut ada atau tidaknya orang yang keluar atau baru datang dari kamar mandi, ya. Gitu ya. One of you commit from office of nature. Ya. Ini kalimat pengandaian, or one of you. Yang dikatakan di sini menggunakan kata ahadun tadi, ya, ahadum. Nah, misalnya lagi saya gunakan percontohan yang sederhana, ya. Misalnya seorang guru dalam kelas berkata, satu dari antara semua murid itu di kelas ini harus maju atau silakan maju. Satu dari antara semua murid di kelas ini harus atau silakan maju. Nah, yang coba Sobat Sarung pun perhatikan mana yang lebih masuk akal. Apakah si guru itu menuntut hanya satu murid saja yang maju, ya, atau membuka peluang jika ada murid yang lain yang mau maju. Apakah guru itu memang benar-benar menuntut satu murid saja yang maju atau membuka peluang untuk murid yang lain juga boleh ikut maju. Tentu guru hanya ingin melihat bahwa apakah ada di antara muridnya yang bisa maju ke depan. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan satu dari antara semua murid di kelas ini silakan maju, itu bukan menuntut benar-benar satu orang yang harus maju, tetapi apakah ada atau harus ada yang maju, gitu ya. Mau jumlahnya 1, mau jumlahnya 10, mau jumlahnya 100, yang penting harus ada yang mewakili para murid itu. Bahkan kalau bisa semua murid itu maju, gitu ya. Nah, artinya di sini lagi-lagi tidak menunjukkan kepastian bahwa ahad ini adalah benar-benar bilangan 1 atau jumlahnya 1, hanya 1 gitu ya. Nah, selain itu kata one of atau ahad atau tadi dibilang one of you gitu ya, itu juga memperlihatkan bahwa satu itu hanyalah salah satu dari antara banyak kawan yang sejenis. Kalau di sini digunakan one of you commit from office, artinya salah satu dari antara jenis manusia, salah satu dari antara saya atau Anda, ya, saya dan Anda itu satu jenis ya, kita sama-sama manusia, gitu ya. Atau misalkan lagi dikatakan misalnya, silahkan pilih salah satu dari 3 kotak ini. Ya, misalkan Anda disuruh pilih, berarti kalau ada 3 kotak gitu, Anda disuruh pilih salah satu, artinya kotak yang Anda pilih yang hanya satu itu hanyalah salah satu dari antara 3 kotak yang jenisnya sama, gitu ya. Meskipun Anda disuruh untuk memilih salah satu kotaknya, gitu ya. Sekarang kita dapat pengertian baru lagi gitu ya, dari kata ahad atau esa. Jadi pengertian yang ketiga, kata esa ini berarti adalah salah satu. Nah, jadi apakah berarti tidak ada satupun gitu ya, bukti atau petunjuk yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar jumlahnya hanya ada satu. Benar-benar jumlahnya hanya ada satu. Ya, tidak ada duanya gitu ya. Sebenarnya salah satu di antara surah-surah lain gitu ya, saya akan tunjukkan di dalam surah Al-Baqarah atau surah kedua ayat 133 gitu ya. Saya akan coba menunjukkan ayat 133. Kita akan menemukan petunjuk ya. Nah ini. Am kuntum suhada ishadara yakobal mautu is kala libanehi matabuna mimba di kalau nabudu illahakah wa illaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Isyaka, ya, illahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi di sana ada menggunakan wahid. Apakah ini artinya wahid? Wahid di sini diterjemahkan gitu ya.
the one true Allah. Artinya ini benar-benar satu Allah secara bilangan, secara jumlah. Namun kata yang digunakan bukan ahad, tetapi wahid atau nomor satu ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayat 133 ya. Nah, Tuhan yang Maha Esa. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi wahid di sini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tadi, artinya the one, atau dalam bahasa Indonesia Tuhan yang Maha Esa. Sama seperti ahad. Namun di sini wahid lebih menunjukkan kepada jumlah, benar-benar jumlah hanya satu. Ya, Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Tuhan yang Maha Esa, the one tadi. Bukan ahad. Ya. Nah, namun kalau kita menggunakan kata wahid kepada Allah SWT yang disembah atau yang dikenal oleh Allah Islam, oleh orang Islam maksud saya, itu berarti secara nalar kita bisa menafsirkan bahwa ada Allah nomor satu, ada Allah nomor dua, dan ada Allah nomor tiga, dan lain seterusnya. Karena di sini menunjukkan Tuhan yang nomor satu, Tuhan yang the one tadi, gitu ya. Artinya ada yang nomor dua, nomor tiga, dan lain sebagainya. Maka kata wahid ini sebenarnya disandingkan dengan kata ilah, ya ilah tadi saya di sini dikatakan, atau Tuhan, ya bukan disandingkan dengan nama Allah SWT gitu ya. Karena memang Allah SWT dipercaya, diyakini oleh umat Islam tidak ada bandingannya, tidak ada duanya, sehingga tidak mungkin ditambahkan kata wahid. Allah ya, Allah wahad, bukan Allah wahid ya, tidak seperti itu, tapi wahad. Nah, sedangkan kata wahid ya itu disandingkan dengan kata ilah. Ilah itu bukan Allah ya. Ilah itu artinya Tuhan. God. Sini terjemahkannya seharusnya God ya. Tuhan. Atau Lord gitu ya. Allah di sini bukan Allah SWT tentu saja ya. Bukan Allah dalam pengertian namanya, tetapi adalah ketuhanannya. Ya. Jadi ilah di sini menjelaskan sifat-sifat Allah yang paling top di antara kuasa-kuasa yang lain. Misalnya kita mengenal nama Asmaul Husna ya, 99 nama. Dan 99 itu adalah nama-nama top di antara kuasa-kuasa lain. Ada kuasa setan, ada kuasa Tuhan-Tuhan yang mungkin disembah oleh bangsa-bangsa lain ya. Dikatakan sekarang menggunakan kata al-wahid. Wahid artinya nomor satu atau top di antara kuasa-kuasa yang lain. Nah, untuk menjelaskan kata kuasanya atau keilahian Tuhan, keilahian Allah itu, kita bisa menggunakan kata the one atau yang paling utama atau satu-satunya atau wahid ya. Nah, sebenarnya untuk menjelaskan Allah hanya ada satu secara bilangan, secara jumlah, pasti hanya ada satu, itu kita seharusnya bisa menggunakan kata wahid ya. Kalau kita mau menjelaskan dengan lebih masuk akal gitu ya. Namun tentu saja akan ada pertentangan bahwa kalau begitu ada Allah kedua, Allah ketiga. Namun kalau kita mau menjelaskan bahwa Allah itu memang hanya ada satu secara bilangan, pasti jumlahnya hanya ada satu, maka yang lebih masuk akal sebenarnya menggunakan kata wahid di sini ya. Wahid di sini. Atau Allah nomor satu, ya, satu-satunya. Namun kenyataannya tidak, gitu ya. Allah SWT dijelaskan dengan menggunakan kata tadi, kata ahad, ya, kata ahad, bukan kata wahid, ya. Yang artinya tadi kita sudah dapatkan ada tiga, ya, kata ahad atau esa, yaitu yang pertama jumlah yang tidak dapat dipastikan, lalu ada, dan hanya salah satunya, ya. Sehingga dari ketiga pengertian yang kita dapatkan ini, kita belum mendapatkan pengertian ahad atau esa ini adalah pasti jumlahnya hanya ada satu, ya.
Ini menjelaskan keterangan bahwa Allah itu ada, namun jumlahnya tidak dapat dipastikan atau dibatasi, ya, dengan angka 1 tadi, ya. Dan dia pun jumlahnya bisa banyak, jamak ya, jamak. Karena sini salah satu, gitu ya. Nah, kalau begitu, apakah kita bisa mengatakan bahwa Allah itu memang ada banyak ya, lebih dari satu? Ada Allah kedua, Allah ketiga? Tentu saja tidak, ya. Saya yakin kekristenan pun tidak berpandangan seperti demikian, ya. Kekristenan pun mendukung bahwa Allah itu memang hanya ada satu, esa, ya. Nah, tapi bagaimana menjelaskan keesaan Allah itu atau ketauhidan Allah itu, gitu ya? Nah, kata satu sebenarnya boleh tetap kita gunakan. Kata ahad, the one, satu, ya, itu bisa kita gunakan. Boleh kita gunakan, namun itu tidak dapat membatasi kuasanya yang tidak terbatas, ya. Kata satu kita gunakan untuk menjelaskan sifat-sifatnya yang paling terbaik di antara semua yang ada. Ya, tadi Asmaul Husna saya berikan contohnya ya. Ya, kata satu itu menjelaskan tentang sifat-sifatnya yang paling baik, yang terbaik di antara semua sifat-sifat makhluk lain ya. Namun tidak dapat, sekali lagi tidak dapat dibatasi atau dipakai untuk membatasi kehadirannya ya. Tidak dapat digunakan kata satu itu untuk membatasi kehadirannya, untuk membatasi kehendaknya. Dalam artian sederhana, otak kita yang terbatas ini tidak bisa membatasi Allah dengan angka atau nomor ya, atau bilangan satu gitu ya. Bila dia berkehendak menjelaskan satu pribadinya itu di dalam pribadi-pribadinya yang lain, namun dengan tetap terlihat dia itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, ini perlu direnungkan ya. Kalau Allah berkehendak, dia menjelaskan bahwa dirinya adalah satu. Namun satu itu ya, satu itu dijelaskannya di dalam pribadinya yang banyak atau jamak ya. Katakanlah ada 3 pribadinya di sini. Kalau Allah mau menjelaskan makna angka 1 ini di dalam pribadinya yang ada 3 misalnya di sini ya. Tetapi tanpa kehilangan makna 1, tanpa kehilangan makna 1 ya, itu bisa saja dan bukan mustahil karena dia adalah Allah. Nah, seperti ini ya. Kalau Allah mau menjelaskan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha esa, dan dia hanya ada satu, namun dia menjelaskannya dalam pribadinya yang banyak ya, yang jamak. Saya kasih contoh di sini ada 3 pribadinya. Namun tanpa kehilangan makna bahwa dia adalah Allah yang satu itu adalah hal yang biasa dan mudah bagi Allah. Namun tidak biasa dan mustahil bagi kita. Kenapa? Karena sekali lagi otak kita tidak bisa menerima dengan penuh kemahakuasaan Allah, kemahatauan Allah. Sehingga kata ini itu tidak masuk di akal manusia. Bagaimana Allah yang satu itu bisa hadir di dalam 3 pribadi, di dalam jumlahnya yang lebih dari satu, namun tetap dia dapat dikatakan adalah satu. Oh, ini tidak mungkin, secara matematika pun tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dia tetap dapat menjelaskan pribadinya yang satu itu, pribadinya yang esa itu, di dalam pribadinya yang jamak atau banyak ya, atau lebih dari satu. Oleh karena itu, sebenarnya yang menjadi keterbatasan kita adalah keterbatasan bahasa atau kata manusia itu yang bisa menjelaskan pribadi Allah ya. Mau tidak mau kita hanya bisa menggunakan kata satu ini saja ya. Mau tidak mau kita hanya bisa menggunakan kata satu ini saja. Nah, kalau begitu apakah pernah Allah menjelaskan kepada manusia bagaimana pribadinya sih yang sebenarnya gitu ya, yang Maha Esa itu, yang Ahad itu gitu ya. Nah, kita patut bersyukur karena ternyata Allah itu pernah menunjukkan kepada manusia bagaimana kuasanya di dalam makna keesaan atau ketauhidan ya. Kita menemui banyak sekali Allah SWT menggunakan kata kami ya, our. Ya, ada banyak misalkan saya kasih contoh Al-Baqarah misalkan ya. Nanti kita akan temukan kata banyak, kata makna kata we ya atau kami gitu ya.
We said. Ini kata jamak, we said ya. Nahnu. Ini nahnu ya. Atau jamak lebih dari satu ya. We said to the angels. Kami berkata kepada para malaikat. Kami di sini mengacu kepada Allah, pribadi Allah. Bagaimana kita menjelaskan kata kami? Kata kami adalah Allah yang hanya ada satu atau esa. Gitu ya. Bagaimana kita menjelaskan kata kami ini adalah Allah yang hanya ada satu atau esa. Kita pasti langsung bilang, oh itu kan menunjukkan kuasanya, kuasa Allah yang tidak terbatas gitu ya. Sehingga dia dapat tetap menjelaskan bahwa pribadinya memang jamak gitu ya. Ada banyak kami di sini, tetapi tetap pribadinya itu adalah tunggal gitu ya. Hanya dia menjelaskan menggunakan kata kami gitu ya. Itu menunjukkan kuasanya gitu ya. Nah, kita bisa berpikir seperti itu. Atau misalkan saya kasih contoh di dalam Alkitab, ya sabda Allah berkata, ya di dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, di dalam Alkitab, baiklah kita. Artinya ini kata yang digunakan kita ini menunjuk kepada Allah dan menunjuk kepada jamak atau jumlah yang lebih dari satu. Gitu ya. Nah, di dalam Alkitab sendiri Allah itu menggunakan kata Elohim ya. Elohim artinya jumlah Allah yang jamak, menjelaskan Allah yang jamak begitu. Nah, namun bedanya di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana Allah SWT memperkenalkan kuasanya yang jamak itu. Ya, kata kami di dalam Quran, ya kata kami, ya we itu digunakan di dalam Quran itu, ya itu hanya menunjukkan atau mengklaim bahwa dirinya adalah bla 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 gitu ya. Mengklaim satu pernyataan yang berasal dari Allah gitu. Tetapi ketika dirinya masuk ke dalam peradaban manusia, kata we atau nahnu, kata jamak gitu ya, itu tidak atau kurang dapat membuktikan klaim-klaimnya. Saya akan tunjukkan salah satu ayat yang menerangkan bahwa kami itu kurang bisa membuktikan kuasanya. Kata kami di sini ya, kurang bisa membuktikan kuasanya. Misalkan di dalam surah 21 ya, Al-Anbiya ayat ke-91 saya akan tunjukkan ya. Nah, di sini tuh menceritakan tentang bagaimana Maryam yang sedang dikunjungi oleh Gabriel ya. Kemudian Allah berfirman ya bahwa we lagi-lagi sini adalah Allah ya. Breathe into her of our spirit. Kalau kita baca di dalam terjemahan Indonesia ya. Dan ingatlah Maryam yang telah melahirkan roh pertama, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Sebenarnya di sini terjemahannya adalah yang digunakan adalah kalau kita baca tafsirannya itu ya Allah meniupkan roh kehidupan kepada kandungan Maria lewat perantaraan malaikat Jibril gitu ya. Nah, dalam artian lain berarti Allah SWT yang jumlahnya hanya ada satu tadi, ya kita batasi dengan jumlah satu, sedang berada di tahtanya di surga gitu ya. Dan tidak bisa meninggalkan tahtanya sehingga dia menyuruh Jibril menjadi perantaraannya gitu ya. Itu bisa kita dapatkan tafsiran bisa saja seperti itu. Sehingga dia harus menurunkan Jibril ya. Ini dalam pengertian tafsirannya ini di our spirit itu menunjukkan kepada Gabriel atau Jibril yang meniupkan roh kehidupan. Padahal kita tahu yang berkuasa memberikan kehidupan adalah Allah, adalah oknum kami ini, we ya. Nahnu ya, we. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan kisah kelahiran Isa versi Alkitab? Kita akan lihat di dalam Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat yang ke-34 ya sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita perlu perhatikan bahwa malaikat di sana, Gabriel gitu ya, bukanlah malaikat yang meniupkan roh kehidupan kepada Maria. Karena Maria di sana hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah ya. Ya. Dan yang terjadi di sana adalah Roh Kudus akan turun ke atasmu. Sehingga malaikatnya hanya menyampaikan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu, ya. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Yang perlu diperhatikan adalah anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, ya. Jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksud di sini bukan Jibril dan bukan juga roh yang sama seperti roh yang pernah Allah tiupkan kepada Adam. Karena di sini Roh Kudus ya dalam terjemahan Yunani adalah pneuma agion, roh yang kudus, bukan roh kehidupan seperti yang diberikan kepada Adam, ya. Namun pneuma agion artinya roh kudus, dan yang penting adalah Yesus akan disebut sebagai kudus namanya, ya. Kalau begitu berarti Yesus selama hidupnya tidak akan memiliki dosa sedikit pun, karena dia disebut dengan kudus, bahkan anak Allah. Dan Adam tidak memiliki gelar kudus atau anak Allah. Bahkan dari Adam lah kita sebagai manusia terlahir sebagai manusia yang mempunyai dosa, ya, memiliki dosa. Ya. Nah, disinilah Alkitab menjelaskan makna kita tadi, kita ya. Jadi Allah bisa tetap ada di atas tahtanya di surga, gitu ya. Namun di dalam waktu yang bersamaan pribadinya juga bisa ada di dalam Yesus Kristus yang waktu itu dikandung oleh Maria, ya. Karena di sini adalah ada pribadi Allah yaitu Roh Kudus, ya. Nah, makanya kalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ya. Artinya Yesus suatu saat akan kembali kepada Bapa yang duduk di sebelah kanan Maha Kuasa. Artinya Bapa tetap ada di atas tahtanya, ya. Tetapi secara bersamaan di waktu yang sama, Bapa lewat Roh Kudus gitu ya, ada bersama-sama dengan Yesus yang ada di dunia. Ini menjelaskan bagaimana makna Esa, Allah yang Maha Esa itu, yang tidak bisa dibatasi dengan angka 1 tadi. Makna kata ahad atau ehad, ya. Nah, kemudian kalau Yesus sudah kembali kepada Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, yang di atas surga, yang di surga, gitu ya. Lalu siapa yang meneruskan pekerjaan Allah Bapa dan Yesus, ya, di dunia, yaitu untuk membawa orang-orang untuk bertobat, gitu ya. Tentu jawabannya adalah para murid dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Itulah atau mereka lah yang meneruskan pekerjaan Yesus yang waktu itu sudah mati dan kembali kepada Bapaknya di surga. Nah, tentu saja pekerjaan ini akan lebih luas dari pekerjaan yang pernah Yesus kerjakan selama di dunia. Karena apa? Karena pekerjaan ini berlangsung sampai ke ujung dunia. Kalau kita lihat di Matius pasal 28, ya ayat yang ke-20 ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya pekerjaan ya untuk apa? Untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku ini dan baptislah mereka, itu terus berlangsung sampai kepada akhir zaman, atau Yesus kembali lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Ya. Nah, oleh sebab itu jika dulu Yesus yang dalam tubuh manusianya itu terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga Yesus tidak melayani sampai ke negara-negara lain, tidak melayani sampai ke luar-luar Israel gitu ya, hanya melayani di sekitaran Israel. Sekarang harus ada pribadi Allah yang menuntun manusia, ya, yang baru saja kehilangan sosok Yesus Kristus gitu ya, dalam tubuh manusianya gitu. Namun kali ini pribadi Allah itu tentu adalah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dapat hadir di setiap hati setiap orang, di setiap dekat orang gitu ya. Nah, siapa pribadi itu? Pribadi itu adalah
yang tadi kita sebut dengan Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Yohanes ayat yang ke-16, ya, Yohanes pasal 16 ayat ke-7 ya. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa ini, kebenaran dan penghakiman. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah pribadi Allah, ya. Pribadi Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia akan menginsafkan dunia, semua dunia ini ya. Tidak seperti ketika Yesus yang hanya melayani di daerah Israel, tapi ini menginsafkan dunia, ya, menginsafkan dunia. Nah, namun ya, jangan lupa, jangan juga kita memisahkan antara Roh Kudus ini dan juga Yesus. Ingat, meskipun secara pribadi mereka berbeda, namun pada hakikatnya Yesus dan Roh Kudus adalah tetap Allah yang satu itu. Allah yang Esa, Allah yang Ahad. Ya. Makanya tadi di dalam Matius pasal 28 ayat yang terakhir, ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus menyertai para murid sampai ke akhir zaman, sedangkan dia pada akhirnya meninggalkan mereka, ya, kembali kepada Allah Bapa. Berarti di sini kita mengetahui bahwa Roh Kudus adalah juga Allah yang sama, Allah yang Esa itu, yang satu dengan Yesus Kristus, gitu ya. Nah, begitupun juga dengan pribadi Bapa dan Yesus. Yesus pernah berkata ya bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, sudah ada. Ya. Pun begitu juga dengan pribadi Bapa dan Roh Kudus yang juga sudah ada sejak permulaan. Ya. Makanya kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud. Jadi dahulu kala Roh Kudus itu sudah ada dengan menyampaikan wahyunya kepada Daud tentang Yudas ya. Artinya Roh Kudus ini hidup di zaman Perjanjian Lama, hidup juga di zaman Perjanjian Baru. Makanya kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 1 tadi ya, di pasal 1 ayat yang ke-2. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Nah, dengan Roh Kudus ini kita dapat menjelaskan bagaimana Allah yang jauh di tahtanya itu, yang Esa itu, menjadi sangat dekat dengan kita. Ya, sudah banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus ya. Banyak sekali mempertobatkan orang-orang gitu ya. Misalkan contohnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua loh ya, lebih dari satu, penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, jadi pribadi Allah di dalam Roh Kudus ini adalah pribadi sekali lagi yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Nah, sangat jelas ya bahwa pribadi Roh Kudus di sini bukanlah juga pribadi Jibril yang jumlahnya hanya ada satu dan juga tidak maha hadir. Ya. Pribadi Roh Kudus ini dapat memenuhi semua orang yang sedang berdoa, dikatakan di sini. Ya. Nah, oke, dengan demikian Alkitab sudah cukup jelas memperlihatkan Allah yang jamak tadi, ya, kita tadi, dan Esa itu ya, atau Ahad itu dapat benar-benar membuktikan kuasanya, bukan hanya sekedar mengklaim kami, dan kami, tetapi Allah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya, dapat menyatakan, membuktikan kuasanya, yaitu ketika dia datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus, lalu dengan juga datang dicurahkan ke atas setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam wujud Roh Kudus gitu ya. Nah, adakah kita semua mau mengimani Allah yang Maha Esa itu, yang benar itu, yang sudah menciptakan dunia, menyucikan kita dan diam di dalam setiap hati kita,
sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai hakim atas manusia. Nah, silakan bagi yang terbeban untuk berdiskusi dan ingin lebih memahami tentang hal ini, boleh menghubungi kontak yang nanti akan kami berikan, Sarum Pun Sabda berikan gitu ya. Atau juga bisa langsung mengomentari video ini ya. Tuhan memberkati kita. Amin.